Chapter 205. Kaki kanan badai berdarah haus darah. TL oleh Piggy Battle dan Helper. Ini sulit untuk dikatakan. Tang San menjawab dengan senyum masam. Ini pertemuan pertamaku dengan makhluk hidup seperti Wolftaken. Lupakan itu, tulang roh milik kita sekarang. Jika tebakanku benar, kekuatan ketiga Qian Wolftaken seharusnya serupa, tapi kepemilikan tulang roh membuat yang ini lebih kuat dari dua lainnya. Mubai, tulang roh ini harus pergi untukmu. Di antara kami, 7 iblis, Anda adalah satu-satunya yang tidak memiliki tulang roh. Petik 2. Dai Mubai tercengang, tapi ada Xiao Wu. Mata Tang San meredup, Xiao Wu tidak membutuhkan tulang roh saat ini. Bos, tidak perlu berdiri di atas upacara. Anda adalah kakak kami, dan selama ini Anda menyerah dan menjaga kami. Sekarang setelah kita semua memiliki tulang roh, Anda juga harus memiliki bagiannya sendiri. Dengan meningkatkan kekuatan Anda, itu akan membuat perjalanan kita ke Pulau Dewa Laut agak lebih aman. Jika saya tidak salah, tulang roh ini mungkin memberikan dua kemampuan yang mungkin. Yang pertama adalah teknik ilusi yang melemahkan serangan fisik yang digunakan Wolftaken, yang kedua adalah teknik Bloodlust yang dia tunjukkan di akhir. Tidak peduli yang mana, keduanya sangat berguna bagi Anda. Selain itu, tulang roh ini akan sangat meningkatkan kecepatan dan atribut tubuhmu. Petik 2. Dai Mubai menerima tulang roh Qian. Dia bukan orang yang emosional, tanpa ragu-ragu, dia menekan aura tulang roh ke kaki kanannya dan duduk bersila, menyerap kemampuan tulang roh. Sekitar 2 jam kemudian, Dai Mubai pulih dari keadaan meditasinya. Sekarang, luka yang diderita Ma Hongjun telah sembuh, kecuali di lengan kirinya. Tang San merasa agak lemah, tetapi berjalan bukanlah masalah baginya. Bagaimana, bos? Ma Hongjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Dai Mubai jelas membaik. Awalnya, dia merasa tertekan oleh kematian penduduk desa, dan meskipun mendapat nasihat dari Tang San, dia tidak bisa mengatasinya. Baru saja menyerap tulang roh, suasana hatinya sekarang telah meningkat pesat. Meskipun kematian penduduk desa masih menghantuinya, dia setidaknya terlihat lebih baik di permukaan. Little Sun benar, tulang roh memberiku kemampuan Bloodlust, dan itu menakutkan. Nama tulang roh itu adalah Bloodlust Crash Hurricane Right Leg. Saya merasa tubuh saya sekarang jauh lebih ringan. Teknik Bloodlust Crash memungkinkan saya untuk masuk ke dalam keadaan gila, meningkatkan serangan, pertahanan dan kecepatan hingga 100%, tetapi mencegah saya menggunakan kemampuan roh. Namun, saya tidak yakin apakah saya dapat mempertahankan kesadaran saya dalam keadaan ini. Petik 2. Lebih baik tidak menggunakan teknik tulang roh untuk saat ini, kata Tang San dengan pikiran, ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan jika Anda kehilangan akal saat menggunakan teknik tersebut. Tunggu sampai kita mendapatkan tulang kepala roh. Ini akan meningkatkan kekuatan mental Anda, dan mungkin kemudian Anda akan bisa mengendalikan Bloodlust Crash Anda. Petik 2. Ketika berbicara tentang roh, Tang San, yang merupakan anak didik Grandmaster, secara alami adalah yang paling berpengalaman di antara mereka. Memberinya anggukan, Dai Mubai berbalik untuk melihat ke sekeliling mayat di sekitarnya dan berkata, ayo kumpulkan mayatnya. Sudah waktunya kita kembali, jangan sampai yang lain menjadi cemas. Petik 2. Mayat Wolftaken dan penduduk desa dikelompokkan secara terpisah. Saya minta maaf karena tidak dapat menyelamatkan kalian semua, tapi kami telah membalas kematian Anda. Tolong istirahatlah dengan tenang. Tang San berkata sambil mendesah lembut. Tanpa sepatah kata pun, mereka bertiga membungkuk kepada penduduk desa yang telah meninggal dengan mengenaskan. Ketika mereka pergi, api Phoenix menyala di dalam hutan. Di bawah kendali Ma Hongjun, api membakar tempat mayat dikumpulkan. Saat mereka meninggalkan tempat yang berbau darah, suasana hati mereka berangsur-angsur membaik. Meskipun mereka tidak bisa menyelamatkan penduduk desa, membunuh Wolftaken sama dengan menyelamatkan nyawa orang biasa. Di bawah arahan mental Tang San, ketiganya dengan cepat mencapai tempat yang lain menunggu mereka. Dengan lambaian tangan kanannya, Tang San menarik kain kafan laut luas. Sisanya menjadi cemas saat menunggu. Zhu Zuqing segera melemparkan dirinya ke Dai Mubai. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, kekhawatiran di matanya tidak bisa disembunyikan. Mengelus kepala Zhu Zuqing, Dai Mubai berkata, tidak apa-apa, aku baik-baik saja, darah pada kita adalah milik musuh kita. Hanya Fatih yang terluka ringan. Keberuntungan kami cukup bagus, kami mendapatkan sepotong tulang roh. Dengan ini,
dia memberikan gambaran singkat tentang apa yang telah terjadi. Setelah mengetahui kekejaman Wolf Taken, semua orang memasang ekspresi marah. Bai Chexiang mengangguk setuju, karena dia telah menyaksikan kemalangan penduduk desa. Xiao Wu sudah menyembunyikan dirinya di belakang Ning Rongrong, dan meskipun tatapannya kosong, ekspresi wajahnya ngeri. Tiba-tiba, Tang San teringat kejadian sebelumnya ketika Xiao Wu menolak untuk mendekatinya setelah pembunuhannya. Dalam hati mendesah, dia berkata, "Oscar, air yang kami bawa bersamamu. Bawakan beberapa. Kami akan membasuh tubuh kami." Petik 2. Di dalam hutan di pinggir jalan, dibutuhkan lebih dari 10 kantong air untuk membersihkan trio noda darah di tubuh mereka. Berganti menjadi satu set pakaian baru, mereka bergabung kembali dengan yang lain. Wajah Ma Hongjun pucat, kehilangan banyak darah menunjukkan efeknya. Bahkan dengan sosis pemulihan Oscar, perlu beberapa saat untuk mengisi kembali darah yang hilang. Melihat langkah Fatih yang goyah, Bai Chengxiang bergegas untuk mendukungnya. Lengan kiri Fatih terkulai di sisinya saat dia naik kereta dalam keadaan pusing. Setelah Tang San dan Dai Mubai naik ke gerbong, Tan San menjelaskan kondisi Xiao Wu dan menukar posisi untuk memungkinkan Xiao Wu duduk bersandar di Ning Rongrong. Dia, Dai Mubai dan Ma Hongjun duduk di luar. Meskipun demikian, Tang San dapat melihat bahwa Xiao Wu masih gemetar, jelas dipengaruhi oleh niat membunuh yang mereka berikan. Jika hanya Tang San, dia pasti akan memilih untuk berjalan di samping gerbong. Namun luka Fatih tidak kecil, bagaimana dia bisa membuat adiknya sendiri berjalan atas permintaan kekasihnya. Emosinya sedikit mengaduk, Tang San sudah memikirkan solusi, dengan semburan cahaya biru, kain kafan laut luas sekali lagi muncul, cahaya biru meledak, menyelimuti Xiao Wu, Ning Rongrong dan Oscar di dalamnya. Segera, mereka bertiga menghilang dari dalam gerbong. Dengan menggunakan kain kafan kosmik laut luas, mereka dapat dengan mudah memisahkan satu sama lain. Memang, Xiao Wu di dalam kain kafan kosmik laut luas secara bertahap bisa tenang, bersandar pada Ning Rongrong, dia pergi tidur. Bai Chengxiang dengan hati-hati mengangkat lengan Fatih, dan tidak bisa menahan napas. Awalnya dia ingin berteriak tapi entah bagaimana dia berhasil menahannya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya, yang berubah menjadi merah saat air mata mengalir di tubuhnya, wajah. Di lengan kiri Ma Hongjun ada luka terbuka sepanjang 5 inci yang sudah memperlihatkan tulang di bawahnya. Terlebih lagi luka ini sudah dirawat oleh Tang San untuk membantu memadamkan pendarahan, jika tidak, dia pasti sudah lama kehabisan darah. Bai Chengxiang baru saja berpikir untuk membantunya membungkus lukanya sebelum Tang San menghentikannya, berkata, "Kamu tidak bisa langsung membungkusnya, lukanya terlalu besar, akan terlalu sulit untuk disembuhkan seperti itu. Anda harus menjahit luka terlebih dahulu. Siang-siang, saat ini saya lemah dan tangan saya tidak terlalu stabil, dapatkah Anda melakukannya?" Petik 2. Bai Chengxiang melirik Tang San sebelum mengangguk setuju. "Aku bisa melakukan itu." Tang San tersenyum dengan nyaman, karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, perlahan-lahan poin baik Bai Chengxiang muncul. Meskipun dia sedikit angkuh, dia sebenarnya sangat baik. Tetapi setelah dia mengakui Shrek Seven Devils, selain Ma Hongjun, dia memperlakukan mereka semua dengan sangat hormat. Saat ini, dia juga memamerkan keberaniannya. Mengambil benang dan jarum yang diberikan Tang San padanya, dia menarik napas dalam-dalam saat dia membawa lengan kiri Ma Hongjun ke pelukannya. Menghadapi Dai Mubai di seberangnya, dia berkata, "Kakak Dai, bisakah kamu membantuku menahannya? Aku takut dia akan bergerak terlalu banyak karena rasa sakit." Bersamaan dengan anggukan kepalanya, Dai Mubai mengangkat lengannya dan menekannya ke bahu Ma Hongjun. Bai Chengxiang menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya lagi, tatapan tajam muncul di matanya. Menempatkan lengan kirinya di bawah ketiak kirinya, menyelipkan kedua lututnya bersama-sama menjepit lengan gemuknya di antara mereka. Tang San mengangguk ke arah Dai Mubai mengerahkan kekuatan di lengan kanannya, melepaskan kekuatan rohnya, menstabilkan tubuh Fatih di tempatnya. Bai Chengxiang sekali lagi menarik napas dalam-dalam, tangan kiri memegangi luka, tangan kanan mulai menjahit dengan jarum. Dengan jarum pertama, tubuh Fatih mulai bergetar hebat. Meskipun dia saat ini tidak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah, tubuhnya kejang tanpa sadar. Di bawah kekuatan Dai Mubai, tubuhnya secara alami tidak bisa bergerak. Namun Dai Mubai tidak menahan seluruh tubuh Ma Hongjun, lengan kirinya yang terluka ditekan oleh Bai Chengxiang.
Kekuatan Bai Chengxiang memucat dibandingkan dengan Dai Mubai, dan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Ma Hongjun. Meskipun lengan kirinya terluka, di bawah rasa sakit itu tidak bisa menahan untuk tidak bergerak. Sambil menggertakkan giginya, Bai Chengxiang menjepit telapak tangan Fatih dengan lututnya, dan membungkus lengan kirinya di bawah lututnya. Mengerjakan jarum, dia dengan cepat menjahit luka di lengannya. Tekniknya luar biasa stabil, dan jarak antara setiap jahitan hampir sama. Dengan cepat, daging yang dibelah oleh Qian Wolftaken dijahit menjadi satu. Suara pop lembut berbunyi, dan aliran asap hijau naik dari tempat lutut Bai Chengxiang berada. Meskipun Ma Hongjun dalam keadaan setengah sadar, di bawah rasa sakit yang hebat dia secara tidak sadar melepaskan sebagian dari apinya. Tang San kaget. Meskipun tubuhnya lelah, dia masih memiliki kekuatan mental. Fatih, tarik kekuatanmu, Tang San buru-buru menggeram. Suara itu dikirim ke telinga Ma Hongjun dan kekuatan mentalnya membuatnya menggigil. Baru kemudian nyala api di tangannya menghilang. Meskipun kerutan dalam terlihat di alis Bai Chengxiang, dan keringat mengalir di wajahnya, tangannya stabil, dan sulamannya tidak pernah berhenti. Ini membuatnya mendapatkan kekaguman pesta. Masih menekan lengan Fatih dengan kuat, tidak sekalipun dia melihat lututnya yang dipegang oleh tangan Fatih. Apakah itu Dai Mubai, Tang San, Zhu Zuqing, atau Ning Rongrong dan Oscar yang diselimuti oleh kafan kosmik laut luas, pandangan mereka terhadap Bai Chengxiang agak istimewa. Fakta bahwa Tang San mengizinkan Bai Chengxiang untuk bergabung dalam rencana mereka kali ini, semua orang tahu itu adalah untuk menciptakan peluang bagi Fatih. Jadi, tidak ada yang keberatan. Namun, mengingat lamanya waktu Shrek Seven Devils mengenal satu sama lain, kedatangan orang asing yang tiba-tiba, meskipun dia tidak dikucilkan, tidak berarti bahwa dia mendapatkan pengakuan mereka. Setelah menyaksikan bagaimana Bai Chengxiang menjahit luka Ma Hongjun, cara mereka memandangnya agak istimewa sekarang. Tenang, bertahan, menderita demi sahabat. Tindakan Bai Chengxiang telah mendapatkan persetujuan dari Shrek Seven Devils. Dai Mubai bereaksi paling kuat, mata jahatnya menunjukkan cahaya persetujuan. Memperhatikan apa yang terjadi, Tang San tidak bisa menahan senyumnya. Dia tidak mau membantu Bai Chengxiang mengontrol Ma Hongjun, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Sebagai pikiran dan jiwa tim, dia harus memimpin tidak hanya selama pertempuran. Akhirnya, Bai Chengxiang menyelesaikan prosedur penjahitan. Luka menganga di lengan kiri Ma Hongjun tertutup sepenuhnya. Dengan konstitusi Master Roh, yang dia butuhkan sekarang untuk pulih kembali normal adalah beristirahat. Bai Chengxiang menghela napas dalam-dalam, dan melepaskan lututnya yang mengepal Ma Hongjun. Paha dalamnya sudah hangus hitam, dan gaunnya memperlihatkan dua lubang. Namun, dia tersenyum tipis sambil menghembuskan napas. Dengan bantuan Dai Mubai, keduanya membawa Fatih ke pojok gerbong agar dia bisa tidur tanpa gangguan. Baru saat itulah dia merasa tubuhnya sudah lemah, dan anggota tubuhnya menggigil tak terkendali. Tang San mengambil dua botol kecil dari Wishful 100 Treasure Purse, dan menyerahkannya kepada Bai Chengxiang. Oleskan yang putih di lukanya, dan yang merah di lututmu, untuk mengatasi racun api. Lalu, aplikasikan isi botol putih di bagian luar untuk merangsang generasi jaringan. Petik 2. Bai Chengxiang menyerahkan jarum ke Tang San dan mengambil botolnya. Dia mengoleskan obat pada Ma Hongjun dan merobek sepotong gaunnya untuk membungkus lengannya, sebelum mengobati luka bakarnya sendiri. Melihat Tang San, Dai Mubai menunjuk ke Bai Chengxiang dan mengacungkan jempol. Tang San tersenyum tipis sebagai jawaban. Kereta itu terus maju. Fatih tidur selama setengah hari sebelum dia bangun di senja hari setelah pesta menemukan tempat istirahat. Setelah makan beberapa sosis pemulihan Oscar, kondisinya meningkat pesat. Siang-siang, kenapa kamu berjalan begitu aneh? Ma Hongjun dengan penasaran bertanya pada Bai Chengxiang yang terbakar. Dia saat ini sudah berganti ke gaun panjang lainnya. Anggota Shrek Seven lainnya semuanya tersenyum ringan, tetapi tidak ada yang membantu mengklarifikasi pertanyaannya. Bai Chengxiang berhenti sejenak, wajahnya memerah, membuatnya tampak lebih cantik di bawah cahaya nyala api. Menurunkan kepalanya, dia dengan lembut menggelengkannya, tidak menjelaskan lagi. Ma Hongjun merasa ada yang tidak beres, dan mau tidak mau bertanya pada Dai Mubai yang tidak jauh darinya, Bos Dai, kenapa kamu tersenyum padaku seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi dengan siang-siang? Petik 2. Dai Mubai mendengus sebelum berkata dengan ganas, bodoh gendut, aku tidak tahu dari mana asal keberuntunganmu,
kali ini kamu benar-benar mendapatkan sesuatu yang baik. Jika Anda tidak memperlakukan siang-siang dengan baik di masa depan, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Sambil mengatakan ini, dia mengacungkan tinjunya yang besar ke Ma Hongjun. Wajah Bai Chengxiang segera memerah, dengan lembut berkata, sebenarnya, tidak ada banyak hal di antara kita. Dai Mubai tertawa dengan penuh kesadaran, itu benar. Tidak ada yang terjadi di antara kalian berdua, aku tidak pernah mengatakannya sejak awal. Petik 2. Aku merasa sangat malu. Bai Chengxiang kehilangan kata-kata, sebuah tangan dingin tiba-tiba menggenggam tangannya, tanpa mengetahui kapan Zhu Zuqing telah mencapai sisinya. Siang-siang, abaikan saja. Selain saudara ketiga, tidak ada yang baik tentang orang-orang ini. Petik 2. Oscar tersenyum kecut sambil berkata, Zuqing, ini adalah serangan yang terlalu umum. Saya akui bos Dai keluarga Anda tidak bagus, Fatih juga tidak banyak. Tapi bukankah kamu menghina saya seperti itu? Saya sangat murni oke. Semurni bunga putih kecil. Petik 2. Zhu Zuqing dengan dingin mendengus, kamu murni. Mengapa Anda tidak melafalkan mantra Anda untuk kemampuan roh pertama Anda ke siang-siang? Petik 2. Saat menggunakan kemampuan spiritnya, Oscar dengan sangat lembut melafalkan mantranya, tidak membiarkan orang-orang di sekitarnya mendengar. Setelah diekspos oleh Zhu Zuqing seperti itu, dia tidak bisa berkata-kata. Bai Chengxiang mengangkat kepalanya dan memandang Helsifet yang lebih cantik dari dirinya yang berdiri di sampingnya. Tanpa tahu kapan, dia sudah merasakan sedikit pun kehangatan dari grup. Ini pertama kalinya dia merasakan itu, dia menjadi bagian dari grup Shrek Seven Devils ini. Meskipun dia masih tidak ingin ada apapun antara dia dan Fatih, perasaan integrasi ini membuatnya merasa sangat nyaman dan agak puas. Saat malam menjelang, kelompok itu semua duduk di sekitar api unggun, diselimuti oleh kain kafan laut luas Tang San sehingga tidak ada dari mereka yang harus berjaga untuk menjaga Kam. Teknik misterius surga dengan lembut beredar di tubuhnya, mengalir melalui meridiannya. Untuk pulih dari kelemahan, kultivasi adalah cara terbaik. Namun, akhir-akhir ini saat berkultivasi, Tang San menyadari adanya masalah. Setelah mendapatkan kain kafan laut luas, dia akan sering menyadari bahwa tubuh ini telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan ini terutama terjadi pada 4 tulang rohnya, biasanya dia tidak akan merasakan banyak. Tapi, setiap kali dia menggunakan kekuatan rohnya, atau menggunakan kemampuan rohnya, perasaan ini akan menjadi lebih jelas. Keempat tulang roh ini akan memancarkan kehangatan yang diisi dengan energi. Tang San juga bisa secara samar-samar merasakan bahwa mereka telah mengalami beberapa perubahan. Dia juga mencoba menguji kemampuan tulang roh ini, namun dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Kemampuan ini sama seperti sebelumnya, tidak lebih kuat dan tidak lebih lemah. Terlebih lagi, kehangatan yang dia rasakan hanya nyaman dan tidak membuatnya kesakitan. Saat ini, setelah memasuki kondisi kultivasi, perasaan hangat itu kembali lagi. Kali ini, mungkin karena dia dalam kondisi lemah, panas yang berasal dari keempat tulang roh tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tulang roh di kepala, lengan kanan, kaki kanan dan punggungnya, secara bersamaan menjadi lebih panas, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi panas membara. Namun, yang aneh adalah, keterampilan misterius surga Tang San tidak terpengaruh oleh panas mendidih ini dan membantunya berkultivasi seperti biasa. Kain kafan kosmik laut luas mengelilingi mereka semua dalam diam, satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa pada saat ini, di luar cahaya segitiga yang membuat mereka sama sekali tidak terlihat, sebuah hantu biru samar muncul di belakang mereka. Momok biru ini muncul di luar area selubung kosmik laut luas, seperti seberkas asap biru muda. Warnanya sangat samar, tidak memberikan pancaran apapun. Di malam yang sunyi ini, kecuali jika seseorang mencarinya dengan cermat, akan sulit untuk menyadari keberadaannya. Namun, jika bukan karena gangguan kain kafan lautan luas ini, Anda akan dapat memperhatikan, cahaya dari kepala, lengan kanan, kaki kanan, dan punggung Tang San sangat mirip dengan hantu biru ini. Perasaan panas ini berlangsung lama sebelum menghilang, tetapi begitu perasaan panas itu menghilang, Tang San bisa merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di tubuhnya, sangat meningkatkan kondisi kelemahannya. Keterampilan misterius surganya juga mulai terasa lebih halus, samar-samar dia juga bisa merasakan kekuatan rohnya meningkat bergerak menuju puncak peringkat 66. Membuka matanya, dia bisa melihat langit sudah mulai membiru saat fajar mendekat. Melihat sekelilingnya,
dia bisa melihat yang lainnya masih dalam kultivasi sementara Xiao Wu dengan manis tidur di pangkuan Ning Rongrong. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dia? Tang San melihat ke arah kain kafan biru, yakin bahwa perubahan pada tubuhnya disebabkan oleh kain kafan laut luas. Namun, bahkan setelah mengikuti Grandmaster selama bertahun-tahun mempelajari tentang roh, dia masih tidak dapat menemukan jawaban untuk kondisinya saat ini. Spirit Bones mengeluarkan panas, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tang San tidak tahu, setidaknya dia masih belum tahu sejauh ini. Namun, dia cukup yakin bahwa kafan kosmik laut luas ini telah terhubung dengannya. Sejak hari itu dia mengarahkan kekuatan rohnya padanya, dia dapat menggunakan kemampuannya, namun setelah setiap penggunaan, itu akan masuk ke dalam tubuhnya, membuatnya tidak dapat memulihkan individualitas mereka karena tampaknya telah mengintegrasikan dirinya ke dalam tubuhnya dan semangat, menjadi bagian dari dirinya. Terlebih lagi, kain kafan laut luas ini telah menyatu dengan Tang San bahkan lebih dari tulang rohnya. Tulang roh itu hanya secara fisik menyatu dengan Tang San, sementara benda ini juga menyatu dengannya secara spiritual. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia mendapat perasaan aneh bahwa kain kafan lautan luas ini mungkin telah menjadi bagian dari dirinya. Saat fajar menyingsing, setelah Tang San menyelesaikan pelatihan mata setan ungu rutinnya, dia membangunkan semua orang untuk sarapan sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan panjang biasanya cukup melelahkan, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi Master Roh. Pada saat kereta mereka membawa mereka ke perbatasan barat kerajaan Dou Empire, Ma Hongjun sudah pulih sepenuhnya. Tang San mengeluarkan peta di gerbong yang semua orang berkerumun. Menunjuk ke peta, Tang San berkata, kami akan mencapai tempat ini. Kota laut luas, satu-satunya kota pesisir di bagian barat kerajaan Dou Empire. Karena kami menuju Pulau Dewa Laut, kami tidak punya pilihan selain naik perahu dari kota ini. Setelah berangkat, saya perkirakan akan butuh waktu sekitar 10 hari untuk mencapai Pulau Dewa Laut. Petik 2. Ning Rongrong bertanya, kalau begitu, haruskah kita meminta Ning Tian menunggu kita di sana di kota laut luas, atau haruskah kita meminta dia kembali dulu? Ning Tian adalah murid sekolah 7 harta karun genteng yang mengendalikan kereta. Tang San berkata, kami tidak tahu berapa lama kami akan menghabiskan waktu di Pulau Dewa Laut, jadi lebih baik dia kembali dulu. Setelah selesai, kita bisa menyewa gerbong dari Fast City, atau berjalan kembali. Petik 2. Kota laut luas, kota terbesar di Provinsi Kekaisaran Dou Surga Barat, juga kota pantai terbesar di seluruh benua Dou Luo. Kota besar ini dibangun di tepi laut, lebih tepatnya, itu dibangun di atas pegunungan di tepi laut, sepenuhnya tidak tergoyahkan oleh naik turunnya air pasang. Temboknya sebanding dengan yang ada di ibu kota, bahkan sebelum kamu mencapai kota, kamu sudah bisa merasakan asin udaranya. Pada saat ini, mereka sudah mencapai gerbang kota dan turun dari gerbong karena pemeriksaan. Zuzuking mengerutkan kening dan berkata, rasa apa ini? Ini benar-benar aneh. Para penjaga kota tidak punya pilihan selain menelan air liur. Mereka melihat keempat wanita cantik ini dikawal oleh Tang San, Dai Mubai dan Oscar yang mengeluarkan aura luar biasa. Salah satu dari mereka dengan sopan bertanya, apakah ini pertama kalinya Anda di sini? Apa yang kalian semua rasakan adalah rasa laut. Kota laut luas ini dibangun tepat di samping laut besar. Saat angin bertiup, udara asin ini akan tertiup. Petik 2. Pada saat ini mereka menyadari bahwa inspeksi telah selesai, barang-barang yang mereka bawa semuanya ada di alat roh mereka dan karena itu secara alami tidak banyak yang akan diperiksa. Setelah berterima kasih kepada para penjaga, mereka tidak naik kereta dan hanya berjalan ke kota. Melewati tembok kota, mereka memasuki kota laut luas, dan rasa asin di udara semakin kuat. 7 iblis Shrek menyadari bahwa orang-orang di kota laut luas ini berbeda dengan orang-orang di kota luar. Di sini, kebanyakan dari mereka lebih pendek dan berkulit lebih gelap. Begitu mereka memasuki kota, mereka menangkap perhatian orang-orang kota laut luas. Terutama karena 4 wanita dengan mereka terlalu cantik. Ekspresi dingin Zuzuking ditambah dengan sosok panasnya yang menyala-nyala. Nuansa elegan Ning Rongrong, dan kulit putih giok yang lembut. Bai Chengxiang yang lembut dan menyenangkan, tampak murni seperti bunga teratai. Dan juga lekuk tubuh Xiao Wu yang ramping, ekspresi kosong, kepang kalajengkingnya tergantung di depannya, diam-diam bersandar di bahu Tang San dengan pelukan Tang San di pinggangnya, wajah yang cantik ditambah dengan tubuh yang sempurna, di samping ekspresinya yang lemah setelah kalah, jiwanya dia peringkat yang terbaik di antara 4.
Meskipun gaya mereka berbeda, salah satu dari mereka sudah sangat menakjubkan. Biarpun hanya satu dari mereka yang muncul, dia sudah bisa menarik perhatian orang, apalagi jika mereka berempat muncul bersama. Praktis semua orang di sana akan menoleh untuk melihat. Tang San tersenyum pahit, ini tidak akan berhasil. Zhu Qing, Rongrong, siang-siang mengapa kalian tidak pergi ke kereta bersama Xiao Wu? Ning Rongrong berkata sambil tertawa, haha, biarkan saja mereka terlihat seperti yang mereka inginkan, apa masalahnya? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuan kita adalah Pulau Dewa Laut, jangan memperumit masalah. Meski tempat ini cukup terpencil, namun belum pasti lepas dari pengaruh Spirit Hall. Kami masih harus tetap menyamar dan tidak membiarkan terlalu banyak orang mengetahui rencana kami, terutama Spirit Hall. Petik 2. Setelah keempat gadis itu naik ke gerbong, hasilnya jauh lebih baik. Meskipun Tang San, Dai Mubai, dan Oscar semuanya adalah pria tampan, tetapi sebagai pria, mereka kurang menarik dibandingkan gadis-gadis itu, dan tentu saja kerumunan yang mengikuti mereka menjadi lebih kecil. Setelah beberapa diskusi sederhana, mereka memutuskan untuk tinggal di kota laut luas selama 2 hari, pertama untuk pulih dari kelelahan dan membereskan diri. Kedua untuk mempersiapkan perjalanan mereka di atas laut. Mereka menetap di penginapan biasa di kota. Ning Tian awalnya bersiap untuk kembali, tetapi Tang San menyuruhnya beristirahat di kota selama sehari juga. Bagaimanapun, istirahat itu penting setelah perjalanan yang begitu jauh. Setelah menyewa kamar, ada sebuah episode kecil, Dai Mubai dengan lugas meminta untuk berbagi kamar dengan Zhu Qing. Jelas dia merencanakan sesuatu yang tidak baik, sedangkan untuk Zhu Qing, meskipun wajahnya merah, dia tidak menolaknya. Oscar juga mengambil kesempatan untuk mencoba masuk ke ruangan yang sama dengan Ning Rongrong hanya untuk diusir oleh Ning Rongrong yang berwajah merah. Hanya karena dia ingin tidur bersama dengan Xiao Wu. Setelah ini, timbul masalah. Dai Mubai berbagi kamar dengan Zhu Qing, Xiao Wu dan Ning Rongrong berbagi kamar lainnya, Tang San dan Oscar juga tidak masalah berbagi kamar. Tapi kemudian ada masalah dengan yang tersisa dengan Ma Hongjun dan Bai Chengxiang. Dengan pengaturan ini, mereka berdua harus berbagi kamar terakhir. Terlepas dari ketidaksepakatan Bai Chengxiang, Fatih juga tidak setuju dengan ini. Selama perjalanan, ketika dia menjadi lebih baik, dia menemukan siapa yang membantunya menjahit, dan bahwa dia telah membakar lutut orang itu. Lagi pula, Dai Mubai telah menggambarkan kejadian itu dengan sangat rinci padanya. Sejak saat itu, sikap Ma Hongjun terhadap Bai Chengxiang mengalami perubahan besar. Awalnya dia mengejar Bai Chengxiang tanpa rasa malu, tetapi perlahan-lahan antusiasmenya terhadapnya menjadi terkendali tanpa banyak harapan di hatinya. Tapi setelah Fatih mengetahui bahwa Bai Chengxiang yang membantunya dengan lukanya, dia telah mengalami kebangkitan total. Jika dia terus mengejarnya seperti Dai Mubai, maka jika dia masih gagal menikahinya dalam hidup ini, hidupnya akan sia-sia. Karena itu, setelah dia pulih, dia tidak hanya memulihkan antusiasmenya sebelumnya, kulitnya tampaknya menjadi lebih tebal. Terlepas dari apakah Bai Chengxiang memanggilnya gemuk atau cabul, dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Sama seperti lalat raksasa, dia mengelilingi Bai Chengxiang sepanjang hari setiap hari. Dia telah memutuskan bahwa tidak peduli apa, selama perjalanan ke Pulau Dewa Laut ini, dia akan menjadikannya istrinya. Sik, sudahlah, karena saya seorang pemuda yang jujur, siang-siang, saya baik-baik saja dengan itu. Bertahanlah sebentar dan itu akan berakhir. Karena saya toleran, mari berbagi kamar bersama. Petik 2. Jika seseorang tidak mengenalnya sebelumnya, melihat desahan sedih Ma Hongjun, Anda akan berpikir bahwa dia sangat sedih. Namun, dari Shrek Seven Devils, siapa di antara mereka yang tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan? Bai Chengxiang memiliki ekspresi yang sangat imut, dengan mata terbuka lebar seperti almond, menatap Ma Hongjun, kamu. Mengomel sampai dia kehilangan kata-kata. Oscar secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini, segera bergegas ke depan, di sisi Bai Chengxiang berkata, saya akan mengatakannya untuk Anda. Saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tapi tidak ada yang tidak tahu malu seperti Anda, Fatih. Baik, Bai Chengxiang menganggukkan kepalanya dengan penuh kebencian sambil berkata, itu benar. Ma Hongjun melanjutkan aktingnya, dengan benar berkata, apa yang tidak tahu malu. Bukankah saya pemuda yang jujur? Lagi pula saya setidaknya 200 jin gemuk, dengan saya di sekitar,
Anda pasti akan merasa aman. Bayangkan harus menyewa pengawal sehebat saya, berapa biayanya? Terlebih lagi, saya bebas, jadi jangan khawatir, bahkan jika Anda melecehkan saya di malam hari, saya akan menahannya. Bukan salahku hubungan kita begitu baik, jadi jangan khawatir dan ganggu aku semaumu di malam hari. Petik 2. Melihat senyum celaka Fatih, kelompok itu tidak bisa membantu tetapi langsung tertawa terbahak-bahak. Bai Chengxiang dengan marah menatap Fatih, tetapi tiba-tiba amarahnya hilang, yang mengejutkan kelompok itu dia tersenyum manis, dan berjalan menuju Ma Hongjun. Ma Hongjun juga terkejut, melihat kemarahan tiba-tiba menghilang dari cinta dalam hidupnya dan memberinya ekspresi yang begitu indah. Belum pernah dia melihat Bai Chengxiang tersenyum padanya seperti ini. Tidak tahan lagi, dia mundur sambil berkata, "Kakakmu, ada apa denganmu?" Bai Chengxiang tersenyum ringan, membuatnya terlihat lebih cantik, "Kenapa kamu mundur? Apa aku begitu menakutkan? Apakah kamu tidak ingin tidur dengan saya? Apakah kamu takut sekarang?" Petik 2. Fatih mengedipkan matanya sebelum dengan cepat berdiri tegak sambil berkata, "Siapa yang takut? Siang-siang ayo kembali ke kamar kita." Apa yang tidak mereka duga adalah, Bai Chengxiang sebenarnya dengan rela menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Ayo pergi." Hah? Kali ini seluruh Shrek Seven Devils terkejut. Bahkan jika mereka belum melihat melalui hubungan Bai Chengxiang dan Fatih, mereka tidak mengharapkannya secepat itu. Ma Hongjun menelan ludahnya, meskipun dia pasti tergoda untuk bisa tidur dengan Bai Chengxiang di kamar yang sama. Tetapi untuk beberapa alasan, melihat Bai Chengxiang tersenyum seperti itu, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Ma Hongjun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siang-siang, kamu benar-benar akan tidur denganku?" Chapter 206. Arena Roh Besar Kota Laut Luas. TL oleh Bagelson. Bai Chengxiang mengangguk pelan. "Selama kamu berani datang, kenapa tidak?" Saat berbicara, dia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk tetap dekat dengan Fatih. Jika seperti biasa, Ma Hongjun pasti akan sangat bersemangat. Tetapi ketika Bai Chengxiang mendekat, dia segera merasakan ada yang salah. Dia mencoba mundur, tetapi menemukan Bai Chengxiang mengikuti dari dekat, seperti bayangan. Bai Chengxiang tentu saja bukan lawannya yang kuat tetapi, ketika membandingkan kecepatan, tidak ada yang bisa mengungguli dia. Ma Hongjun sudah benar-benar kaku, dia sudah merasakan belati yang sangat tajam ditusukkan ke dalam jaketnya, menempel di dekat bagian dalam pahanya. Bilah sedingin es memicu semburan kejang di kakinya, tetapi dia tidak berani memukul-mukul. Bai Chengxiang melihat ke atas sambil tersenyum pada Fatih. Hanya Ma Hongjun yang bisa merasakan gerakannya, menggunakan tubuhnya untuk menyembunyikan tangannya, Shrek Seven Devils lainnya tidak bisa melihat apa-apa. Menurunkan suaranya, tangan kirinya dengan keras mencubit pinggang Fatih. "Berani bermain nakal lagi, dan aku akan mengebirimu." Ma Hongjun tidak pernah menyangka Bai Chengxiang benar-benar kejam. Selain menyentakkan kakinya, apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Jika itu adalah musuh, dia memiliki berbagai cara untuk melarikan diri, tapi itu tidak diragukan lagi berarti menggunakan api Phoenix. Bai Chengxiang bukanlah musuh, jika dia menggunakan api Phoenix dia akan langsung melukainya. Selain itu, dia tidak dapat menjamin bahwa pisau tajam di selangkangannya tidak akan melepaskan sesuatu dalam prosesnya. "Siang-siang, kesalahanku, aku tidak akan berani melakukan itu lagi." Ma Hongjun sudah menangis. Apa ini tadi? Orang yang awalnya mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa kebebasan, dihadapkan dengan ancaman yang dihadapi. Sensasi sedingin es menghilang. Bai Chengxiang tahu untuk berhenti saat dia di depan, tidak lagi menempel di dekat Ma Hongjun. Dia mengangkat tangannya untuk menamparkan perut buncit Fatih 2 kali, berkata dengan manis. "Fatih, kamu tidak mau melawanku, kan? Bahkan lebih tidak mau menggunakan api Phoenix padaku." Petik 2. Ma Hongjun tanpa sadar mengangguk. Bai Chengxiang masih tersenyum manis. "Kalau begitu, dengan kecepatanku, memotongmu sekali seharusnya tidak terlalu sulit. Jika Anda merasa Anda lebih cepat dari saya, maka datanglah ke kamar saya." Petik 2. Suaranya sangat rendah, hanya Fatih yang bisa mendengarnya. Dengan ini, dia memanggil yang lain untuk kembali ke rumah. Melihatnya pergi, wajah Ma Hongjun memerah, lalu memutih, giginya gatal karena penyesalan. Tapi sayangnya dia tidak bisa menangkap wanita muda itu. "Takdir, takdir." Fatih menghadap ke atas dan mendesah. Oscar tersenyum vulgar. "Kenapa kamu tidak menyusul?" Kaki Ma Hongjun masih gemetar.
Dia membentak. Tangkap hingga kentut. Saya tidak ingin menjadi tua tanpa anak. Petik 2. Hasil akhirnya adalah mereka harus menyewa kamar lain. Setelah beristirahat sebentar di siang hari, Tang San memanggil Oscar pergi, hanya kembali di malam hari. Setelah makan malam, semua orang berkumpul. Dai Mubai agak malu menggaruk kepalanya. Aku tidur terlalu banyak di siang hari. Oscar memandang jahat ke arah Zuzu King, dan menyeringai. Setelah mengalami begitu banyak hari, kami berdua laki-laki. Aku mengerti, aku mengerti. Zuzu King membentak. Ao kecil sialan. Mulutmu bocor. Tunggu saja, ketika kamu menikahi Rongrong, aku akan menariknya untuk mengobrol sepanjang malam. Lihat apa yang dapat Anda lakukan tentang itu. Petik 2. Oscar tersenyum vulgar, berkata. Tidak masalah. Selama bos tidak menentangnya, saya senang bisa terbang bersama. Petik 2. 4 tinju lembut diayunkan secara bersamaan, Ning Rongrong dan Zuzu King berkata dengan suara yang berbeda. Terbang bersama dengan wajahmu. Bai Chengxiang dengan lembut bertanya pada Fatih. Aku tidak pernah mengerti, apa arti wajah yang kamu sebutkan ini. Setelah kejadian di sore hari, Fatih jauh lebih takut pada Bai Chengxiang, dengan tulus menjawab. Itu sama dengan menamparkan wajahmu. Bagaimanapun, itu bukanlah kata-kata pujian. Petik 2. Sementara itu Oscar memblokir serangan kedua wanita itu, tetapi masih tidak lupa untuk memberitahu Bai Chengxiang, kamu tidak mengerti. Kami semua adalah wajah. Ini adalah ekspresi kebiasaan yang diperlukan. Petik 2. Bai Chengxiang berkedip dengan matanya yang besar, berkata. Kalau begitu sekarang haruskah aku memberitahumu, wajahmu sudah terbiasa. Oscar menjadi tak bernyawa, gagal untuk memblokir dan dipukuli oleh Ning Rongrong dan Zuzu King. Dia berkata sambil tersenyum masam. Selesai, siang-siang juga disesatkan. Ning Rongrong membentak. Ini bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh para penjahat. Siang-siang kami hanya membela diri. Petik 2. Tang San tersenyum. Baik, jangan berisik. Mari bicara bisnis. Petik 2. Semua orang berhenti berisik, menenangkan diri. Tang San berkata, aku dan Ao kecil pergi sebentar. Membeli beberapa barang untuk perjalanan laut. Kami menyewa kapal sambil lalu. Kami sudah memberitahu kapten untuk bersiap pergi ke laut. Kapten bilang kita butuh 1 hari untuk persiapan. Besok lusa, kita pergi ke laut. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada semua orang, siapa di sini yang bisa berenang? Petik 2. Mendengar pertanyaan Tang San, semua orang tidak bisa menahan tatapan kosong, satu persatu saling memandang, tetapi tidak ada yang angkat bicara. Tang San juga tampak bingung, tersenyum kecut. Tidak ada. Dai Mubai terbatuk sekali, berkata. Sayangnya tidak. Kita semua bukan perenang. Hanya saja, dengan sosis jamur terbang Ao kecil, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata. Tidak, itu pasti masalah. Sosis jamur terbang Little Ao bisa membuat kita terbang dari jarak dekat. Lautan tidak terbatas, bagaimana mungkin kita bisa terbang keluar begitu saja? Selain itu, Grandmaster mengatakan bahwa ada juga makhluk roh di laut. Bahkan jika kita bisa terbang, tanpa tempat untuk mendarat, bagaimana kita menghadapi serangan makhluk roh di laut? Sepertinya sebelum memasuki Pulau Dewa Laut, pertama-tama kita harus berurusan dengan masalah renang. Petik 2. Ning Rongrong berkata, bahkan jika kita mulai sekarang tidak ada cukup waktu. Tang San merenung, lalu berkata, sepertinya saya perlu membeli alat roh yang cocok untuk laut. Seperti yang bisa berubah menjadi perahu. Menambahkan sosis jamur terbang Oscar, kita harus bisa mempertahankan diri. Petik 2. Dai Mubai berkata, kami hanya bisa melakukannya. Kota laut luas ini tidak kecil, harus ada rumah lelang. Kami akan pergi melihatnya. Petik 2. Kata Tang San. Kalau begitu ayo pergi. Mempersiapkan lebih awal selalu lebih baik daripada terlambat. Petik 2. Diskusi selesai, semua orang bergerak. Bertanya di hotel, benar saja, kota laut luas juga memiliki rumah lelang. Ini masih merupakan lokasi yang sangat dikenali oleh 7 iblis Shrek, arena roh agung. Setelah mengetahui berita ini, semua orang membicarakannya, mengubah beberapa rencana untuk malam itu. Grandmaster pernah berkata bahwa gaya bertarung Master Roh Laut sangat berbeda dari Master Roh biasa. Jika mereka bisa bertemu dengan beberapa Master Roh Laut di arena roh besar kota laut luas ini, itu jelas akan menjadi keuntungan besar untuk pendaratan mereka di Pulau Dewa Laut. Akibatnya,
Mereka memutuskan untuk melihat-lihat arena roh besar laut luas. Tentu saja, mereka tidak bisa semua bertarung, itu akan dengan mudah menarik perhatian dan memperingatkan Spirit Hall. Bagaimanapun, konfigurasi cincin roh Tang San unik di dunia guru jiwa saat ini. Bahkan jika itu bertarung di Great Spirit Arena, mereka masih harus bersembunyi. Dan rumah pelelangan itu adalah bangunan yang sama dengan arena roh besar, jadi mereka bisa mengamati Master Roh Laut pada saat yang sama saat mereka membeli barang yang mereka butuhkan. Skala arena roh besar laut luas hanya dapat dianggap rata-rata di mata Shrek Seven Devils, tetapi tingkat aktivitasnya tidak kalah dengan arena roh manapun yang mereka lihat. Masih ada beberapa waktu sebelum kompetisi dimulai, tetapi sudah ada lautan orang yang masuk. Tarif tempat duduknya sangat tinggi, tetapi Tang San dan yang lainnya masih menghabiskan banyak uang untuk kompartemen VIP yang bisa menampung semua orang. Setelah semua orang duduk, perhatian mereka segera ditarik ke adegan di dalam arena roh besar laut luas. Itu benar-benar menonjol dari yang lain. Tang San melihat ke panggung pertarungan roh di luar satu dinding kaca transparan di bilik, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Mereka telah memilih bilik VIP di area pertarungan 2 lawan 2. Alasan mereka memilih tempat ini adalah karena ketika mereka membeli tiket hanya tempat ini yang masih memiliki tiket tersisa. Tapi di dalam kelompok arena pertarungan roh ini tidak seperti panggung besar yang ditinggikan di arena roh agung yang pernah mereka lihat sebelumnya, melainkan kolam raksasa. Kolam itu berdiameter lebih dari 100 meter, kolam biru jernih seperti safir tanpa riak. Sudah ada penonton yang duduk di arena, dan meskipun kedap suara di booth VIP cukup bagus, hanya dengan melihat kerumunan yang ramai di arena mereka bisa mengetahui betapa bersemangatnya suasananya. Zhu King mengambil perintah cepat di stand VIP, membaca. Kolam pertempuran roh itu melingkar, dengan diameter 108 meter, dalam 10 meter. Master roh yang berpartisipasi yang terpisah dari jangkauan kolam akan dinilai kalah. Mengalah atau kehilangan kemampuan bertarung juga merupakan kekalahan. Petik 2. Tang San berkata kepada Ma Hongjun di sebelahnya. Fatih, kamu dan siang-siang turun untuk mendaftar. Ingatlah untuk memakai topeng. Berpartisipasilah dalam kompetisi 2 lawan 2. Petik 2. Tidak masalah. Fatih bersemangat, mengacungkan jempol ke Tang San, wajahnya gembira. Dia tidak akan membiarkan kesempatan untuk pamer di depan umpan Bai Chengxiang. Bai Chengxiang agak ragu menatap Tang San. Melihat Tang San mengangguk padanya, dia juga tidak mengatakan apa-apa, mengikuti Ma Hongjun pergi. Ning Rongrong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakak ketiga, kenapa kamu membiarkan Fatih pergi? Orang ini sepertinya dia akan pamer. Tang San sedikit tersenyum, berencana mengatakan. Persis untuk membiarkan dia pamer. Lemak berada di peringkat 59, siang-siang sudah lewat 40. Mereka secara alami akan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 52 versus 2. Dengan kekuatan Fatih, dia benar-benar luar biasa di antara guru roh peringkat 50. Meski Chengxiang hanya bisa melakukan pelecehan, Fatih sendiri seharusnya masih bisa menghadapinya. Yang lebih penting, mereka berdua bisa terbang, mereka tidak akan terlalu terhalang karena medan pertempurannya adalah air. Biarkan dia menunjukkan kepada kita kekuatan Master Roh Laut melalui pertarungan nyata, itu akan memberi kita hasil yang lebih baik. Pada saat yang sama, hanya satu dari kami Shrek Seven Devils yang muncul seharusnya tidak menarik perhatian, cocok dengan siang-siang yang bukan anggota kami bertujuh, Spirit Hall tidak akan berpikir kami telah datang ke kota laut luas. Petik 2. Mendengar penjelasan Tang San, Ning Rongrong terkikik. Kakak ketiga, otakmu masih sangat teliti. Tang San tersenyum. Rongrong, bolehkah kubawa kau membual tentangku? Ning Rongrong terkikik, berkata. Tentu saja, kakak ketiga saya adalah yang paling pintar. Di samping Oscar dengan agak tidak puas berkata. Little Sun, jangan seperti ini, kamu tidak diizinkan merayu Rongrongku. Tang San tertawa terbahak-bahak. Bujuklah wajahmu, kamu tidak mempercayai Rongrong sejauh ini. Oscar dengan marah berkata, wajah yang menjijikkan. Waktu pendaftaran berlalu dengan cepat, diikuti dengan pengundian. Kecuali ada pesaing yang sangat luar biasa yang secara langsung akan mengatur pertarungan, pesaing biasa akan memilih lawan mereka dengan lotere. Di luar ekspektasi, Ma Hongjun dan Bai Chengxiang imbang di tim utama. Suara penyiar masuk ke ruang VIP melalui saluran khusus. Pertarungan 2 lawan 2, ronde pertama, kombinasi Aroma Phoenix versus Ocean Soul Brothers.
Selanjutnya, mari kita perkenalkan kedua sisi. Seperti yang diketahui semua orang, Ocean Soul Brothers telah memperoleh 4 kemenangan berturut-turut, hanya 1 kemenangan lagi, dan mereka dapat memperoleh poin tambahan untuk 5 kemenangan berturut-turut. Sebagai kekuatan tingkat Raja Roh, mereka akan segera maju menjadi pejuang roh emas. Pentingnya poin kemenangan berturut-turut jelas penting bagi mereka. Akibatnya, saya pasti bisa menyimpulkan bahwa 58 Ocean Soul Brothers pasti akan memberikan semuanya. Petik 2. Selanjutnya mari kita lihat lawan mereka. Kombinasi Fragrance Phoenix. Kombinasi 2 orang, dulu disebut Phoenix, 1 disebut Fragrance. Ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam kompetisi arena roh besar laut luas. Phoenix adalah Spirit Master peringkat 59, Fragrance berada di peringkat 45. Sejujurnya, saya tidak terlalu optimis dengan kombinasi baru ini. Jika mereka ingin menang melawan Ocean Soul Brothers yang tangguh, mereka harus berusaha keras. Baiklah, cukup omong kosong, pertarungan 2 lawan 2 roh, ronde pertama, kedua belah pihak silakan masuk ke arena. Petik 2. Dengan presenter yang mengobarkan semangat, mood penonton sudah cukup tergerak. Dalam kompetisi arena semangat, 1 lawan 1 dan tim sama-sama menarik lebih banyak orang daripada 2 lawan 2. Tapi hari ini setiap kursi sudah penuh, mayoritas di sini untuk melihat Ocean Soul Brothers. Komite organisasi jelas-jelas bermaksud agar Ocean Soul Brothers muncul sebagai pertarungan pertama, seperti untuk kombinasi Wangi Phoenix, yang benar-benar ditentukan oleh banyak pihak. Tentu saja, secara keseluruhan hanya 2 pasangan ini yang akan berpartisipasi dalam 2 lawan 2 untuk Master Roh peringkat ke-50. Master Roh tingkat tinggi sangat jarang muncul di arena Roh Agung, terlebih lagi di kota laut luas yang terpencil. Di sisi kiri dari ruang VIP, 1 besar dan 1 kecil, 2 siluet secara bersamaan muncul di lorong. Keduanya mengenakan topeng standar arena Roh. Melihat mereka muncul, semua orang di ruang VIP tidak bisa menahan tawa. Mereka tahu bahwa keduanya adalah Ma Hongjun dan Bai Chengxiang hanya dari bentuk tubuh mereka. Masih kombinasi Fragrance Phoenix. Fatih benar-benar ingin merekatkan emas ke wajahnya. Phoenix itu akan menjadi Phoenix Bordil. Petik 2. Oscar tertawa. Ning Rongrong meninju lengannya. Perhatikan kata-katamu, terutama di depan siang-siang. Jangan membocorkan cerita lama Fatih. Jika tidak, Fatih akan melawanmu dengan nyawanya. Petik 2. Oscar tersenyum. Jangan khawatir, selama dia tidak mengatakannya, kami tidak akan mengeksposnya. Bahkan jika aku menggodanya setiap hari, dia adalah saudaraku. Petik 2. Kata, dia saudaraku, yang sederhana sudah cukup untuk menunjukkan kasih sayang antara Shrek Seven Devils. Di arena, Ma Hongjun berjalan maju dengan langkah besar, mengulurkan kedua tangan, melambai dengan penuh semangat ke arah penonton di sekitarnya. Sebagai anggota 7 setan Shrek, dia telah melihat cukup banyak tontonan. Apa yang diperhitungkan oleh sejumlah penonton? Fatih tampak tenang, penuh percaya diri. Bai Chengxiang tidak setenang dia. Gadis kecil itu jelas terlihat gugup, mengikuti dari dekat Ma Hongjun. Raungan yang membelah telinga para penonton membuat pikirannya kosong, telapak tangannya sudah tertutup keringat. Dia ingat dengan jelas, di ruang tunggu, ekspresi kasihan di wajah para guru roh yang bersiap untuk bertarung ketika mereka mendengar lawan mereka adalah Ocean Soul Brothers. Jelas, lawan mereka benar-benar tangguh. Ini adalah pertama kalinya dia dalam pertarungan roh, jadi bagaimana dia tidak bisa gugup saat menghadapi lawan yang tangguh. Ma Hongjun dengan percaya diri berjalan ke tepi kolam. Karena Bai Chengxiang gugup, dia hampir berjalan ke arahnya. Ma Hongjun berbalik, dengan sangat alami memegang tangan Bai Chengxiang dan menariknya ke sampingnya, berkata dengan suara rendah. Jangan takut, aku akan menangani semuanya. Jika biasanya, Bai Chengxiang pasti akan lepas dari tangannya, tetapi dalam keadaan di hadapannya, kepanikan dan kegugupan mereda saat Ma Hongjun memegang tangannya, dan dia tanpa sadar membiarkannya berpegangan. Tepat pada saat ini, sorakan yang lebih keras tiba-tiba meletus. Setelah ledakan keributan, di sisi lain kolam dari Ma Hongjun dan Bai Chengxiang, 2 orang keluar. Keduanya tampak seperti pria parubaya berusia 40 tahun. Mereka tidak memakai topeng seperti Ma Hongjun dan Bai Chengxiang, dan keduanya terlihat persis sama. Berbadan tinggi dan kokoh, dan di sisi kanan leher mereka bertato seperti insang ikan. Melihat keduanya muncul, Tang San tidak bisa menahan cemberut di ruang VIP.
Fatih mungkin telah menemukan tandingannya. Kedua guru roh ini mungkin tidak terlalu mudah untuk dihadapi. Petik 2. Dai Mubai bersandar di sofa empuk ruang VIP, memakan buah yang dipegang Zuzu King. Tidak mungkin. Dengan kekuatan dan semangat Fatih, dia masih tidak bisa mengalahkan Master Roh di level yang sama 1 lawan 2. Jangan lupa bahwa dia masih memiliki dorongan tulang roh. Kekuatan roh Phoenix juga sangat besar. Petik 2. Tang San berkata, dalam keadaan normal, berurusan dengan dua Master Roh dengan level yang sama tidak akan menjadi masalah bagi Fatih, tapi lingkungan pertarungan di sini berbeda. Saat bertarung di kolam, dan lawannya adalah Master Roh Laut, mereka memiliki keunggulan alami. Apalagi Ocean Soul Brothers ini adalah saudara kembar. Mereka pasti akan memiliki kerjasama yang sangat baik. Grandmaster pernah berkata bahwa anak kembar kemungkinan besar memiliki jenis kemampuan yang Anda dan Su King miliki. Petik 2. Mendengar Tang San mengatakan ini, Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak, matanya juga serius. Anda mengatakan, Tang San mengangguk, berkata, saya harap Fatih tidak akan kalah terlalu buruk. Ma Hongjun secara alami tidak dapat mendengar analisis Tang San, saat ini dia penuh percaya diri, dengan sepenuh hati berharap untuk pamer di depan kekasihnya. Awalnya dia tidak menempatkan kedua lawan di matanya, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk rekannya, mengaitkan jari telunjuknya pada mereka, membuat gerakan yang sangat memprovokasi. Aksi ini langsung membuat heboh penonton. Untuk sesaat, kutukan menjadi white noise, tentu saja mereka semua mengutuk Fatih karena melebih-lebihkan kemampuannya. Ocean Soul Brothers tidak bereaksi terhadap provokasi Ma Hongjun, hanya tatapan mereka yang awalnya tenang dan terkumpul yang berubah menjadi sedingin es. Kakak laki-laki dipanggil Hai Bai, Hai Gui yang lebih muda. Karakter untuk nama mereka hanya membentuk karakter untuk jiwa. Suara penyiar kaget. Ah, kami melihatnya, kombinasi Fragrance Phoenix benar-benar memprovokasi Ocean Soul Brothers. Sepertinya kita harus berdoa untuk mereka. Kedua sisi bisa melepaskan semangat Anda. Hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Petik 2. Pada saat yang sama saat penyiar menghitung mundur, kedua belah pihak melepaskan semangat mereka. Ma Hongjun meremas tangan kecil Bai Chengxiang. Bai Chengxiang dengan sengaja melepaskan roh jarum ekor Swift-nya, dua cincin roh kuning dan dua ungu bergantian melonjak. Praktis hanya dalam sekejap mata, dia sudah terbang di udara di atas kolam. Sepasang sayap mengepak di belakang punggungnya, sangat cepat, membuat ekspresi saudara lawan menjadi dingin. Tapi saat ini, Ma Hongjun juga melepaskan semangat Phoenix-nya. Nyala api Phoenix merah membumbung ke langit, cahaya kemasan kemerahan membasuh udara di sekitarnya, membakar aura panas, cahaya menyilaukan, langsung membuat kerumunan terdiam. Namun, penonton hanya terdiam sesaat. Detik berikutnya, kerumunan berubah menjadi lautan tawa yang menderu. Arena roh besar laut luas sebenarnya memiliki master roh tipe api yang berpartisipasi. Apakah itu bunuh diri yang disengaja? Ocean Soul Brothers yang berlawanan juga secara bersamaan melepaskan semangat mereka. Mereka secara alami tidak sebodoh kerumunan. Ma Hongjun memiliki dua cincin roh kuning, dua ungu, satu hitam, 5 roh ideal. Mereka langsung tahu bahwa lawan mereka hari ini sama sekali tidak biasa. Cincin roh kedua bersaudara ini memiliki warna yang sama, 2 kuning dan 3 ungu, masih dianggap konfigurasi cincin roh yang cukup bagus. Semangat mereka juga identik. Begitu mereka dilepaskan, keduanya memiliki lapisan gelombang seperti riak cahaya biru. Segera setelah itu, tato leher mereka benar-benar menjadi hidup, benar-benar berubah menjadi insang raksasa. Tubuh mereka membengkak, kedua kaki berkumpul, berubah menjadi sirip ekor raksasa, kulit mereka menjadi hitam. Kedua bersaudara itu melompat secara bersamaan, dengan suara putong dari tanah, dan hanya dari tanah, mereka terjun ke dalam kolam raksasa, tanpa mengeluarkan suara sedikitpun saat memasuki air. Paling aneh, setelah mereka memasuki air, seluruh permukaan kolam arena roh tetap tenang. Ma Hongjun juga melompat ke udara pada saat yang sama saat keduanya terjun ke air. Di arena roh ini mereka harus memasuki jajaran kolam arena roh. Pada saat yang sama saat dia membubung, roh ketiganya tiba-tiba bersinar, sayap burung Phoenix yang sangat besar tiba-tiba terbentang dari punggungnya, mendukungnya untuk melayang di udara di atas kolam. Faktanya, seiring dengan kekuatan rohnya yang meningkat, sayap Phoenix Fatih juga menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Setiap sayap memiliki panjang 3 meter, dan meskipun terkondensasi dari nyala api,
sayap tersebut tidak hanya memiliki nyala api, tetapi juga bulu berwarna merah tua. Nyala api berubah menjadi nyata. Tidak peduli seberapa Fatih pamer sebelumnya, pada semangat yang dia tunjukkan sekarang sangat luar biasa. Penonton yang akrab dengan pertarungan roh segera menjadi tertarik. Dua Master Roh terbang melawan dua Master Roh Laut. Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, siapa yang akan menang? Tidak, itu seharusnya menjadi pertanyaan tentang seberapa banyak masalah yang bisa dilakukan oleh Master Roh terbang ini untuk membawa Ocean Soul Brothers. Bahkan sekarang, penonton biasa ini tidak percaya Ma Hongjun dan Bai Chengxiang bisa memenangkan pertarungan ini. Ma Hongjun baru saja terbang di atas kolam ketika dia menyerang, sepertinya dia ingin segera memulai. Di bawah pengaruh Phoenix Ascension, dia menarik napas dalam-dalam yang melayang di udara. Segera setelah itu, api emas kemerahan yang kuat menyembur keluar dari mulutnya, menargetkan kolam di bawahnya. Adegan mengejutkan muncul. Hanya dengan suara letupan, permukaan yang awalnya tenang tidak bisa lagi tetap tenang. Awan besar uap naik, nyala api Phoenix itu tiba-tiba tenggelam langsung ke air. Semua orang menyaksikan dengan kaget. Nyala api tidak berhenti menyala saat direndam dalam air, dan di dalam air jernih itu muncul tiang api. Air di sekitar pilar api terus berputar, mengirimkan uap dalam jumlah besar ke udara. Di ruang VIP, Dai Mubai sudah berdiri, terkejut berkata. Apa yang Fatih lakukan itu? Tang San mengerutkan kening, tetapi segera alisnya menjadi halus. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman tipis. Pintar, sejumlah besar uap mengepul, tetapi selama itu mendekati Ma Hongjun, uap itu segera menghilang. Api Phoenix Fatih hanya bertahan di dalam air, tidak tumbuh lebih kuat, tetapi juga tidak melemah. Teriakan penyiar alarm muncul sekali lagi. Wah, apa yang Master Roh tipe api ini lakukan? Astaga, kenapa apinya tidak menghasilkan air? Jangan bilang dia akan menguapkan seluruh kolam arena roh. Petik 2. Tindakan aneh Fatih secara alami menarik perhatian Ocean Soul Brothers. Berada di dalam air, mereka merasakannya dengan sangat jelas. Api Phoenix Ma Hongjun memasuki air, tetapi mereka mengerti dengan jelas, hanya mengandalkan kemampuan roh untuk menguapkan semua air, itu tidak mungkin. Faktanya, kolam ini berdiameter lebih dari 100 meter, dan dalam 10 meter, berapa banyak air itu? Untuk mempertahankan kolam arena roh seperti itu, arena roh laut luas telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Namun, pada saat yang sama mereka juga menemukan bahwa, sejak nyala api Phoenix Ma Hongjun memasuki air yang semula dingin mulai berubah. Suhu air tiba-tiba mulai naik secara perlahan. Meskipun itu naik sangat lambat, sebagai Master Roh Laut, kepekaan mereka masih menangkap perubahan. Kedua bersaudara itu tidak bisa menahan keterkejutan, nyala api apa ini? Untuk dapat membuat kumpulan air yang begitu besar perlahan-lahan memanas, tingkat panas mengerikan apa yang dicapai apinya. Ini tidak bisa berlanjut. Hai Bai dan Hai Gui melancarkan serangan ke Ma Hongjun secara bersamaan. Dua aliran air yang terlihat jelas naik di kedua sisi Ma Hongjun, berubah menjadi dua naga air raksasa, secara bersamaan menghantamnya. Ma Hongjun mendengus dingin. Trik kecil. Dia menunggu mereka menyerang. Kawat api Phoenix yang diperkuat oleh Phoenix Ascension memanaskan air dengan sengaja. Sebenarnya, melakukan ini sangat melelahkan untuk kekuatan rohnya, dan pada dasarnya juga tidak mungkin baginya untuk memanaskan kolam ini sampai tingkat yang ekstrim. Air sebanyak ini tidak mudah untuk direbus. Dia ingin menarik kedua Master Roh Laut untuk menyerangnya. Phoenix Ascension mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan roh, terutama saat mempertahankan penerbangan. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat, pertarungan ini pasti akan rugi. Dan karena lawan menyerangnya dengan panik, maka kesempatan untuk menang telah datang. Sayap Phoenix raksasa tiba-tiba ditarik ke sisinya, lalu mengepak kembali, bertemu dengan dua naga air yang sedang mengisi daya. Seketika, udara meledak menjadi dua awan uap yang sangat besar, kedua naga air itu langsung menguap dalam nyala api Phoenix. Phoenix Fire War Fatih selalu meledak ke dalam kolam secara bersamaan, menyapu seperti cambuk dari air menuju kakak jiwa laut yang lebih tua Hai Bai. Atribut api Phoenix benar-benar terlalu menakutkan. Kemanapun ia lewat, airnya mendidih. Meskipun ini hanya sebagian kecil dari kolam arena roh, uap putih itu melonjak dengan cara yang sangat mengesankan. Bahkan sebelum kawat api Phoenix tiba, Hai Bai sudah merasakan suhu air di sekitarnya melonjak. Dengan membalikkan sirip ekornya, dia segera mendapatkan jarak.
Kecepatannya di bawah air tidak kurang dari anak panah, dan membuat Ma Hongjun terkejut. Kawat api Phoenix ini segera kehilangan targetnya. Hai Gui dengan cepat pindah ke sisi kakak laki-lakinya. Pikiran si kembar ini terhubung, dan cincin roh ketiga mereka bersinar secara bersamaan. Cahaya ungu cemerlang mewarnai air di sekitar mereka. Pada saat itu, seluruh permukaan air arena roh segera berfluktuasi. Roh Ocean Soul Brothers adalah Seal, dan kemampuan roh ketiga ini adalah Raging Waves and Stormy Seas. Sebagai Master Roh Laut, kemampuan bertarung mereka di darat sangat rendah, tapi di air, itu cukup menakutkan. Di bawah pengaruh kemampuan roh mereka, seluruh kolam arena roh terus melonjak, gelombang demi gelombang meningkat secara bertahap. Dalam sekejap, mereka tiba-tiba naik setinggi hampir 10 meter, langsung menuju Ma Hongjun. Yang lebih menakutkan adalah setiap gelombang lebih tinggi dari yang terakhir. Ombaknya juga agak ungu. Ma Hongjun sebenarnya dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuan terbangnya untuk naik lebih tinggi, menghindari gelombang ini. Dia juga melihat bahwa, dengan kedua bersaudara ini menanamkan kemampuan roh mereka, ini bukanlah air biasa. Tapi Fatih bermaksud untuk pamer di depan Bai Chengxiang, dan tentu saja tidak bisa menghindar. Sayap Phoenix menyebar, tangisan Phoenix yang nyaring dan bergema muncul dari mulut Fatih, dan sosoknya bisa dilihat, hanya tetap dekat dengan gelombang itu, mengisi untuk menemui mereka. Pada saat yang sama saat dia terbang, cincin roh kedua Fatih, Bating Fire Phoenix, juga diluncurkan. Sayap Phoenix ditambah tubuh Ma Hongjun, mencapai lebar 7 meter yang menakutkan. Kedua belah pihak langsung melancarkan konfrontasi langsung. Suara menusuk telinga menyebar ke semua orang yang hadir. Penonton segera menahan nafas, mata mereka terbelalak, memperhatikan pemandangan dengan penuh perhatian. Pada akhirnya, akankah nyala api Phoenix Ma Hongjun dimusnahkan oleh gelombang demi gelombang mengamuk dan lautan badai, atau dapatkah dia mengandalkan nyala api Phoenix yang kuat itu untuk menghentikan pengepungan? Dengan penampilan Fatih sebelumnya, tabrakan langsung di depan mereka sudah menimbulkan tanda tanya besar di hati para penonton. Di bilik VIP, Tang San, Dai Mubai, Oscar, dan yang lainnya mengucapkan satu kata dengan suara yang hampir sama. Idiot. Akhirnya, kesimpulannya muncul. Api emas kemerahan yang melonjak melesat ke langit, gelombang itu akhirnya tidak dapat memadamkan api Phoenix. Meskipun Ma Hongjun gagah, dipicu oleh nyala api Phoenix, saat ini dia memiliki cara yang mengesankan seperti seorang raja yang mengabaikan wilayah kekuasaannya. Gelombang mengamuk dan laut badai mereda. Ocean Soul Brothers gemetar di air. Ma Hongjun berhasil mengatasi ombak, membuat suhu air di sekitar mereka melonjak dengan cepat. Selain itu, di bawah tarikan energi, sebagian dari kekuatan api telah menginfeksi tubuh mereka, sangat sulit untuk ditahan. 2 lawan 1, Spirit Master dari sisi lain masih belum menyerang dari atas. Mengambil kerugian besar saat menghadapi Master Jiwa dengan level yang sama, Ocean Soul Brothers tidak pernah mengalami keadaan seperti itu. Kedua bersaudara itu bertatap muka, keduanya akhirnya melihat amarah di hati yang lain. Kemudian cincin roh kelima mereka menjadi cerah. Dan di udara, dengan ekor nyala api yang sangat indah melonjak, Fatih dalam hati merengek. Meskipun dia menang dalam konfrontasi sebelumnya, itu tidak mudah. Dampak hebat dari Raging Waves and Stormy Seas membuat ki dan darah di dalam tubuhnya bergolak. Itu masih kemampuan roh yang diluncurkan oleh dua Master Roh yang levelnya sama dengannya. Meskipun kualitas Phoenix Spirit-nya lebih tinggi dari lawan, secara bersamaan menahan dampak dari dua orang masih sulit untuk diterima. Bahkan jika api Phoenix tidak padam dalam air, air dan api yang saling menekan tetap tidak akan berubah. Fatih lagi-lagi dengan sengaja bertindak kuat, kedua sayap terbuka sepenuhnya, menahan serangan ombak hingga tingkat terbesar, sehingga konsumsi kekuatan roh bisa dibayangkan. Ini juga mengapa 3 orang di ruang VIP mengutuknya karena idiot. Kekuatan Fatih saat ini masih belum bisa sepenuhnya diadaptasi untuk bertarung di udara. Konsumsi kekuatan roh Phoenix Ascension itu sendiri besar, dan dia masih kelelahan selangkah lebih maju. Di permukaan dia mungkin tampak memegang keuntungan, tetapi saat ini dia sebenarnya dirugikan. Jika konsumsi kekuatan rohnya mencapai tingkat tertentu, maka tidak perlu jatuh ke air. Selama kekuatan rohnya tidak bisa mempertahankan sayap Phoenix, maka pertarungan roh ini juga akan berakhir. Ocean Soul Brothers jelas tidak berniat membiarkan Ma Hongjun mengatur napas. Meskipun mereka secara internal dipengaruhi oleh energi api, sekarang tampaknya sudah tersebar dengan sendirinya.
Cincin roh terkuat kelima mereka sudah benar-benar menyala, dan air di kolam arena roh bergelombang dengan keras. Bersamaan dengan diwarnai oleh cincin cahaya ungu, satu panah air ungu demi satu melonjak.